Bentar ya, bentar ya. Oke, Bre. Aman. Pak. Oke, silakan. Silakan Dinda, kalau mau bertanya silakan. Karena sudah on cam silakan. John Peter. Siap. Halo. Ya. Ini bosku. Ya, silakan. Kalau mau bertanya silakan. Ini kan tema tadi. Kayak tema aja sudah. Aku ini Yesus kawin. Kan itu tadi tema sampean. ngelik aku ya. Tema sampean tadi kan ini Yesus kawin. Kenapa sampean buat seperti itu? Karena Yesus gak ada kawin, Pak. Oke. Sekarang kita baca ya. Nah, sekarang kita buka datanya ya. Kita mulai dari kitab Yohanes 12 nomor 3. Ya, apa isinya, Komandan? Ya, Yohanes Ya. 12 nomor 3. Nah, ini yang isinya, maka Maria mengambil setengah kaki minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Di dalam Yohanes 12:3 dikisahkan ketika Maria Magdalena itu membasuh kaki dan juga rambutnya Yesus dengan minyak mahal, yaitu minyak narwastu. Nah, ternyata tradisi atau kejadian ketika seorang wanita dalam tradisi Yahudi meminyaki rambut dan juga wajah dan juga kaki seorang laki-laki ya di dalam tradisi Yahudi dengan minyak narwastu atau minyak mahal, itu adalah sebuah tradisi pernikahan, ritual pernikahan, janji suci dalam pernikahannya. Dan ini datanya, saya tunjukkan ya, bentar. Ini darahnya. Bentar ya. Penggunaan dalam upacara pernikahan, meskipun tidak wajib, beberapa pasangan mungkin memilih untuk menggunakan minyak narwastu dalam ritual pernikahan. Misalnya, meminyaki tangan atau kepala pengantin sebagai simbol penyucian dari pemberkatan. Beberapa keluarga juga mungkin memiliki tradisi menggunakan minyak narwastu yang diwariskan sebagai bagian dalam pernikahan. Ternyata setelah kita membuka artikel ya tentang perkawinan atau pernikahan tradisi Yahudi ya, sebelum pernikahan itu terjadi ada ritual pada saat pernikahan di mana seorang wanita menggunakan minyak narwastu meskipun tidak wajib ya. Artikel mengatakan dalam tradisi Yahudi itu hukumnya tidak wajib ya, tidak wajib ya. Dia meminyaki kaki dan juga rambut dari pengantin laki-laki dengan minyak narwastu. Bentar ya.
jangan lama, nanti rungkat. Ya, silakan ditanggapi. Enggak, handphonenya ini sekalian pakai apa? WA. Silakan ditanggapi dulu, Dinda. Oke. Ya gini, Bre. Waktu tadi sampean sampaikan itu masalah meminyaki kaki Yesus itu adalah Maria. Itu waktu perjamuan, Pak. Waktu perjamuan. Nah, ketika ada perjamuan, itu memang tradisi untuk mengurapi kaki Yesus dan menyeka rambutnya. Nah, itu aja itu, Pak. Kalau nggak salah ya, saya nggak bawa kitab. Kalau nggak salah itu di Kanaan. Ya. Oke, selanjutnya saya kasih data di mana Yesus memanggil seorang wanita dengan sebutan istri. Yesus memanggil seorang wanita dengan sebutan istri atau gunai. Nomor 4. Dalam Yohanes 2 nomor 4. Ini baca datanya, Dinda. Coba bacakan dulu, Dinda. Bre. Ntar saya besarkan ya biar nampak ya. Ya. Yohanes 2 nomor 4. Hanya saja terjemahan LAI itu nggak jujur. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu?" Di sini tertulisnya ibu. Saatku belum tiba. Sementara di dalam original teksnya, ya, di dalam TL, ya, terjemahan lama, maka kata Yesus kepadanya, "Hai perempuan." Kita buka di sini ya, "Hai perempuan." Kata "hai perempuan" di sini. Nah, tertulisnya kata, ntar saya besarkan lagi ya. Tertulisnya di sini kata gunai. Dinda, tengok Dinda, abangnya Dinda. Dinda, di sini tertulisnya kata gunai. Gunai itu bahasa Indonesianya adalah istri. Gunai itu bahasa Indonesianya istri. Kalau Dinda nggak percaya, kita translate, ya. Kita buka translate Yunani. Translate, ya, Indonesia Yunani. Indonesia Yunani. Kita ketik di sini kata istri. Tertulisnya kata jamaknya apa di sini? Tunggalnya gunaika. Ternyata di dalam Yohanes 2 nomor 4, Yesus memanggil seorang wanita dengan sebutan istri. Siapa istrinya? Maria Magdalena yang tertulis dalam Yohanes 12 nomor 3. Ini Bre. Pada waktu itu ada perempuan itu pendarahan 10 tahun. Nah, ketika lewat Yesus melintasi daerah itu, dia berseru, perempuan itu berseru dan dia memanggil. Jadi Yesus berkata, "Hendak apa engkau?" Makanya Yesus mengatakan seperti itu. "Hendak apa engkau, ibu?" Nah itu. Jadi perempuan itu mengatakan itu, "Asal ku jamaah saja jubahmu, aku akan sembuh." Dan Yesus mengatakan, "Mau menyelamatkan engkau." Jadi itu artinya itu, Pak. Ya. Ini gue buka lagi datanya, Dinda, ya. Itu masalah perempuan tadi itu yang datang kepada Yesus. Bukan masalah. Ini kita buka lagi datanya ya. Yohanes 2 nomor 4. Apakah itu adalah wanita 10 tahun yang minta bantuan pada Yesus? Kita tengok. Ya, ceritanya. Perkawinan di Kanaan, di Kana. Jadi Dinda, dalam kitab Yohanes 2 itu kisah yang mukjizat pertamanya Yesus. Di mana dia merubah air menjadi anggur. Benar. Pada masa itu, dengar dulu Dinda. Pada masa itu, ya mereka kehabisan anggur dan meminta Yesus untuk membuat anggur. Kenapa Anda katakan wanita 10 tahun pendarahan? Enggak, ini loh ya. Itu tidak bercerita tentang itu. Tadi yang perempuan katakan itu kan waktu perempuan datang kepadanya itu kan beda. Ini kan ini di pernikahan. Ini benar yang ini di pernikahan ini ada. Iya, jadi kenapa Anda katakan ada wanita 10 tahun pendarahan? Saya bilang berkali-kali, maafin di Dinda ya, kalian masih Kristen karena kalian nggak tahu Bible kalian.
Karena kan nggak percaya di Bible-nya. Dia nggak bawa Alkitab. Jadi semua Alkitab ini ada perikop. Jadi perikop itu harus dibaca apa perikopnya sehingga nanti ke bawah kita tahu, paham gitu loh. Ya udah perikopnya dalam Yohanes 2 itu perkawinan wanita di Kana. Nah, kalau itu Jadi pesta perikopnya, perkawinan pada saat itu kalau itu Dinda, gitu. ya benar perkawinan di Kana, berarti benar-benar Yesus di situ mengadakan mujizat yaitu air menjadi anggur. Itu benar itu. Iya, yang meminta dia untuk melakukan mukjizat itu adalah istrinya. Karena dia berkata, "Mau apakah engkau denganku istri?" katanya. Bukan. Maka dalam original teksnya itu tertulis kata gunai. Waktu habis Sementara nih itu, ya, habis itu anggur. bahasa Yunaninya ibu adalah Jadi, itu kepada Yesus. litera, bukan gunai. Enggak, persoalannya gini loh Dinda sekarang. Gini Dinda, Yesus ini kan laki-laki, iya kan? Yesus laki-laki bukan Dinda John Peter? Yesus ini laki-laki bukan? Ah, yang Iya. jadi pertanyaan ketika Yesus kawin, kenapa kamu patah hati? Kenapa cemburu, Dinda? Kamu kenapa cemburu kalau Yesus itu kawin? Kenapa? Ada itu kain bre, itulah kamu bre. Hah? Enggak kok cemburu gitu loh. Kita bre. Pesannya kenapa nggak terima? Data di Bible pun menunjukkan bahwasannya itu kawin nggak terima kamu gitu loh. Aneh. Oh, assalamualaikum Bang Paro dan Bang Dio. Bang Paro, Waalaikumsalam. masalahnya gimana dia nggak cemburu? Dia dipoligami lah nanti pas perkawinan anak domba. Gimana sih kok Bang Paro? Dia nggak terima dipoligami. Kami nggak ada istilah poligami. Kami nggak ada istilah poligami. Iya Bang Dio. Kawin Bang mengawin. John Peter, Bang John Peter, aku cuman tambahin sedikit aja. Tadi kan abang bilang harus lihat perikop, betul? Iya. Berarti kalau kita lihat perikop, kita sudah bisa paham dari judul perikop itu. Iya. Oke, coba Iya. coba nih, coba abang lihat ini. Apa Matius 12? Apa bang itu perikopnya? Saya nggak terlalu kecil nggak bisa baca. Masa kecil bang? Ini perikopnya Yesus hamba Tuhan. Nah terus pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ali Aliatas. Perikopnya itu judulnya Yesus hamba Tuhan. Ya. Berarti Yesus bukan Tuhan. Maksudnya nggak bukan Tuhan bagaimana maksudnya ini? Karena abang bilang tadi dari perikop itu kita bisa baca, kita bisa tahu. Nah di sini tertulis perikopnya Yesus itu hamba Tuhan. Matius 12. Itu kan yang dituliskan itu kan ya para nabi-nabi dan rasul-rasul menuliskan itu. Iya, Yesus tertulis Yesus hamba Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Itu Tuhan. Lah, jelas-jelas tertulis ini loh, Yesus hamba Tuhan. Cumananya abang ini? Begini pak, macam saya ya kalau berdoa kepada Tuhan kami sebut semua itu macam saya ya. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga ialah Tuhan Yesus Kristus Allah kami sang pencipta. Itu sudah jelas pak. Artinya di situ jangan nanti Bapak sebut Aku itu nggak tanya itu loh, abang. lima Tuhan hamba Tuhan. Bang. Kami seperti itu pak. Bukan itu yang kutanya. Aduh, lama-lama kau ketindis kontainer pula kau di galangan kapal situ ya. Kau tengoklah judulnya itu. Yesus itu hamba Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan, abangku. Abang di Batamek kan? Tahu aku owner Batamek itu. Baca aja lah logonya. Iya, Enggak kita kerja proyek dulu kita. Masang kapal. Iya, makanya aku bilang, kalau abang bilang perikop-perikop tadi, kalau abang bilang perikop-perikop, itu mentok abang di perikop ya, itu Matius 12 itu.
Kalau Tapi, abang bilang perikop, ya, kalau abang itu bilang perikop begini, berarti Bro. Kalau kita tidak Kenapa mengenal begitu? apapun, ya beda apanya, esensinya jadinya. Kecuali Apanya yang beda? Apanya yang beda? Kan abang tadi bilang aku cuma menambahkan itu aja. Abang mau lari ke perikop pun ada perikop yang menyebutkan Yesus adalah hamba Tuhan. Berarti Yesus itu bukan Tuhan abangku. Lanjutlah Bang Faruk. Kasihan kali abang ini. Udah mau nangis ku tengok. abang. Enggak, coba silakan dijawab loh Dinda John Peter. Ketika kita bisa tunjukkan data dan juga kenyataan bahwasanya Yesus itu kawin, ya kenapa Anda nggak terima gitu loh? Kenapa? Nggak, jujur aja, mana tahu kami bisa menenangkan kamu untuk menerima keadaan gitu loh. tidak, Pak. Mana tahu kamu patah hati gitu loh. Tidak ada tentang Yesus kawin di situ di mana? Tapi kalau dia datang ke Loh, pesta perkawinan itu ada, itu di Kanaan. Loh, saya kan udah tunjukkan datanya dalam Yohanes 12 nomor 3 di mana terjadi ritual ketika Maria Magdalena membasuh kaki dan juga kepala Yesus dengan minyak narwastu. Maria. Saya tunjukkan data artikelnya. Tradisi perkawinan pada masa itu, ya, meskipun hukumnya tidak wajib, di mana seorang wanita membasuh kaki dan juga kepala dari pengantin laki-lakinya dengan minyak narwastu. Kejadiannya itu sama gitu loh. Bahwasanya kejadian itu keadaan pada saat di dalam Yohanes 12 nomor 3 itu merupakan ritual pernikahan. Dan ketika kita buka Yohanes 2 nomor 4 dalam original teksnya, Yesus pun memanggil seorang wanita dengan sebutan gunai, yang artinya istri. Jamuan itu. Iya, dalam perjamuan itu saya tahu dalam perjamuan itu Yesus memanggil seorang wanita istri. Kan nggak mungkin gini loh, Dinda John Peter. Ada seorang wanita yang bukan istrimu, tapi kau panggil istriku. Nggak. Marah kan? Nah, ini Yesus kepada wanita yang meminta dia untuk menjadikan air menjadi anggur, dia memanggil dengan sebutan istri. Dan wanita itu tidak marah. Gitu loh. Kalau bukan istri dia, kan di ayat selanjutnya nomor 5, 6 sampai dengan nomor 7, harusnya perempuan itu marah, kan ini tidak marah. Kan disebut Mau di situ. apakah engkau dengan aku, wahai gunai, kata dia. Hendak apa Wahai kau istriku, kepadaku? kata dia. Hah? Hendak apa kau datang kepadaku? Kan itu disebut Yesus. Ya. Iya, di dalam Yohanes 2 nomor 4 kan, hendak apakah engkau denganku, wahai gunai, istriku, masaku belum tiba, kata dia. Lalu dia selanjutnya dia ceritakan bahwasanya mereka kehabisan anggur. Gitu loh. Lalu terjadilah mujizat pertamanya Yesus, itu menjadikan air menjadi anggur. Cuman yang jadi pertanyaan, ketika kita menunjukkan data yang konkret tentang pernikahannya ya Yesus, kenapa kamu nggak terima? Di mana ada data Yesus ini Pak? Gak ada. Oh, berarti Bibelmu salah. Sebutkan. Apa yang tertulis dalam Bibel kalian, Yohanes 12 nomor 3, Yohanes 2 nomor 4 itu salah. Gak ada bosku tertulis di Alkitab manapun di Bibel kami itu di ayat-ayat mana Yesus itu. Ini loh Dinda. Coba Makanya saya bilang, kalian itu masih Kristen karena kalian membantah Bibel. tunjukkan dulu bre. Ini. Mana dia? Yohanes kah, Markus kah, Nih. Lukas kah, di Injil mana? Ini Yohanes 2 nomor Bagian 4. baru. Mana bos? Yohanes 2 nomor 4 ini. Nih. Yohanes 2 nomor 4. Saya cek dulu ya. Nih. Yohanes 2 nomor 4. Dah. Ini dalam terjemahan lamanya nih, kita buka ini. Ini. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai perempuan." Di original, di terjemahannya tertulisnya "Hai perempuan." Apakah yang kena mengenai hal ini? Mengenai di antara aku dengan engkau, kata dia. Saatku belum tiba. Belum sampai, kata dia. Udah. Kita buka di sini kata "Hai perempuan." Dalam original teksnya tertulis kata "gunai".
Yang artinya istrinya beristrikan istri. Dan memang di dalam bentar ya, kita buka lagi nih. Ketika kita buka translate saja, nih kita translate ya, Indonesia Yunani ya. Yunani Indonesia lah. Tadi kan Gunai kan, biar jelas. Kita buka Yunani Indonesia. Yunani Indonesia. Kita tulis kata Gunai.